idza jaa ajalun fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ada di antara itu orang yang bercita-cita menikmati bulan Ramadan, cuman kata Allah berbeda dengan cita-cita yang beliau niatkan. Pertanyaan baik itu pasang. Orang yang ikut Ramadan tahun pakat dengan kita lain pengennya dinilai. Bu, orang nanti Ramadan tahun pakat, nanti tarawih tahun pakat jawab lain pengennya dinilai. Rai, nanti dah kemana? Ulang-ulang. Ulang-ulang. Nan awak bilo dalam masa antrian awak. Boleh jadi kita nak mengetahui kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi hari ini ibu yang dulu, ambu yang terakhir, dan boleh jadi belum ambu yang terakhir, ibu dan dia dulu. Bisa mesti. Nah, ada beda. Nah, jadi kita nak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nikmatilah Ramadan tahun ini. Boleh jadi ikut puluh Ramadan kita yang terakhir barangkali. Maka dari pagi itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas Ramadan yang telah Allah berikan untuk kita, untuk menghapuskan segala dosa yang pernah kita lakukan. Selanjutnya salawat dan salam mari kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melepaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita perbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih penting lagi, kita berselawat kepada Rasulullah itu bukan hanya sekedar kewajiban kita, melainkan kita memperkenalkan diri kita kepada Rasulullah bahwasanya itulah orang yang berselawat adalah umat daripada engkau wahai Rasul. Kenapa demikian? Coba kita bayangkan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Berapa banyaknya orang mulai itu dari zamannya Nabi Adam dan keturunannya sampai di akhir zaman nanti ditiupkan sangkakala. Berapa banyaknya orang yang akan dibangkitkan oleh Allah dalam satu waktu, sesuai disampaikan guru itu tadi, dibangkitkan dalam suatu waktu dalam tempat yang sama. Berapa banyak berarti jika Allah bukan kita yang memperkenalkan diri kita kepada Rasulullah, kira-kira lagi tak kenal Rasulullah dengan apa? Yo kan nampak dalam goyang kalau jalan pesawat. Maka daripada itu, saking banyaknya umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya kita yang memperkenalkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu timbul pertanyaan di awal, baca itu bangku. Sedangkan kita selaku umat Rasulullah itu yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru cara Rasulullah itu memberikan syafaat kepada umatnya selaku umat daripada Rasulullah. Bukankah umat Rasulullah itu ada di penjuru dunia seluruhnya? Bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di luar negeri pun banyak umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengharap syafaat daripada Rasulullah mustahil kurang, sedangkan yang memberikan syafaat surah mereka mungkin ketiga. Mungkin. Sebagai contoh di awal aku contohnya, kalau kita sedunia aku banyak negatif. Banyak anak kita hitung di awal kita. Namun dengan adanya awak sedunia, banyaknya awak isinya sedunia. Cuma ketika datangnya matahari, tersinari tak seluruhnya dia. Tersinari seluruhnya dia. Apakah ada yang tak tersinari? Tidak, tersinari seluruh. Maka baiklah contohnya nanti. Meskipun Rasulullah itu seorang diri, namun bisa memberikan cahaya seluruhnya, bisa memberikan manfaat atau syafaat kepada kita yang rajin berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sering-sering kita perbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan mendekatkan kita kepada Rasulullah.
Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menghormati Bapak Ibu jamaah salat tarawih, insyaallah selesai lagi yang akan kita laksanakan. Semoga seluruh kita yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah, rezeki itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama yang hajat dulu dikabulkan oleh Allah. Semoga dengan itu bersusah payah menjalankan bulan Ramadan itu, semoga nanti cita-cita hajat itu dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Mungkin barangkali ibu bapak yang bercita-cita ingin payu umroh, semoga sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Namun dengan satu syarat, mana gua bawa umroh. Nah, doa saya ya Allah ya Rabb, mudahkan kami payu umroh ya Allah ya Rabb. Lanjut kata ya Allah. Kini berdoa mudahkan awak payu umroh ya Allah. Cuma awak aku menabung, tentu tidak ada bisa. Cuma ada perkara-perkara yang mungkin bisa jadi akan mengantarkan situ ke tanah suci itu, meskipun tidak dengan tabungan awak, namun itu jangan terjadi. Contoh kalau aku anak ini anak awak habis 30 juz, itu barangkali ada rewardnya itu. Rewardnya bagi anak yang habis 30 juz atau 30 juz, bisa anak nyoko tadi atau orang tua sekalian itu digratiskan umrohnya. Cuman kalau anak punya kan bawa harus punya ada tabungan. Maka daripada itu semoga kita disehatan oleh Allah dan bisa hingga akhir Ramadan nanti itu bisa menikmati Ramadan awal proses demi prosesnya. Baik Bapak Ibu jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tausiah kali ini kembali kita mengingat firman daripada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dibacakan oleh imam tadi. Apa tuh imam tadi dalam ayatnya? Wazari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala begitu perhatian kepada kita, begitu kasih sayangnya Allah itu kepada kita. Apa Allah Subhanahu wa taala yang mengerti dengan kita, hamba yang penuh dengan salah, hamba yang penuh dengan dosa, hamba yang penuh dengan maksiat. Apa Allah Subhanahu wa taala? Wazari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka hendaklah di antara itu yang ketika menyadari kita mempunyai kesalahan kepada Allah, yang mengaku kita punya dosa di hadapan Allah, yang mengaku diri kita salah di hadapan Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wazari'u ila maghfirah. Maka capek-capek ketika kita melakukan kesalahan, minta ampun kepada Allah. Lain malam kiamat. Malam kiamat. Maka daripada itu ternyata Allah itu perhatian kepada kita. Selaku kita orang yang banyak dosanya. Ada yang berdosa apa? Ada orang sih banyak berdosa. Nanti belakang tu ada dosa apa indah tu? Indah. Nanti belakang mana tu ada dosa itu? Ada dosa lah. Banyak dosa. Maka daripada banyaknya dosa kita, kata Allah, wazari'u ila maghfirah. Maka capek-capek minta ampun kepada Allah. Kita menyadari bahawa tidak adalah manusia itu yang tidak terlepas dari namanya kesalahan, daripada dosa, daripada maksiat. Maka kita melakukan kesalahan itulah kita sadar kepada Allah untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang terbaik itu bukan orang yang tidak punya salah, orang yang tidak punya dosa, orang yang tidak memiliki kekeliruan, melainkan orang yang terbaik itu adalah ketika melakukan kesalahan, melakukan sebuah dosa, melakukan sebuah maksiat. Dengan melakukan maksiat itu sadar jika perbuatan yang salah, akhir-akhirnya lalai. Dengan meyakini perbuatan itu salah, akhirnya balik, akhirnya minta ampun kepada Allah. Itulah orang yang terbaik di hadapan Allah. Jadi ketika kita punya salah, kita punya dosa, jangan cari pada orang lain, karena ampunan Allah itu sangatlah besar. Yang jadi masalah itu apa? Kita merasa lebih baik daripada orang lain, merasa amalan kita lebih santiang daripada orang lain. Kan itu banyak gini loh, merasa dirinya lebih santiang, merasa dirinya lebih hebat, merasa itu yang paling baik. Sedangkan orang-orang yang baik daripadanya,
nyanggap remeh, nyanggap remeh saya. Maka daripada itu, selaku itu hamba yang hina, hamba yang salah, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Pernah suatu ketika Luqmanul Hakim, tahu Luqman tahu Pak? Luqman itu ada sebuah surat dalam Al-Quran itu, ada nama surat itu surat Al-Luqman, surat Luqman. Luqman itu adalah seorang ayah yang sangat sayang kepada anaknya, atau kepada anaknya. Ya bunayya, la tu'akhiri taubah, innal mauta ya'tikal baghdah. Hai anakku sayang, jangan kau menunda-nunda taubat, jangan kau menunda-nunda kebaikan. Innal mauta ya'tikal baghdah. Sungguh kematian itu datang secara tiba-tiba. Ada kimia waktu bila tiba kematian itu. Ada tahu anak bila mati tahu tidak pernah kita mengetahui. Sebab itulah tidak pernah kita mengetahui bila mati bila akan dijawab kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisanya hari ini kita mempersiapkan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab yang lain, apa di sini menjelaskan, para ulama menjelaskan di situ, apa mandakal qabr, siapa yang masuk ke dalam kubur, orang yang masuk ke dalam kubur, kan lagi masuk kubur orang mana? Pasti orang akan masuk kubur. Mandakal qabr, siapa yang masuk ke dalam kuburnya, bila zadin dan tanpa ada perbekalannya. Ketika seseorang hamba itu masuk ke dalam lapan, masuk ke dalam kubur tanpa ada perbekalan, faka'annama, maka seolah-olah dia faka'annama rakabal bahra bila safinatin. Orang tadi nanti tidak ada amalnya untuk masuk ke dalam surga, masuk ke dalam kubur, maka diibaratkan atau samalah dengan seseorang yang melalui lautan tanpa adanya sampan. Kira-kira ketika hari raya tiba, kita nak berlibur dengan keluarga amat, nanti kita paikan surga contoh paikan surga, bagaimana tentu menggunakan sampan. Kok iyalah kan kalau bana dewa barangan, kok santiang bana lawan barangan, barakat kalau dewa barangan dari pulau kan surga. Barakat kalau dewa paliaman hanya 10 meter, 5 meter, tapi aja lah pasti akan tenggelam juga akhirnya. Maka seperti itulah bayangan kepada seorang hamba yang ketika di dunia tidak ada punya amalan, tidak ada persiapannya untuk hari akhirat, maka ibarat itulah orang yang masuk ke dalam kubur tanpa ada amalan, ibaratkan seseorang hamba yang bayi menyeberangi lautan tanpa adanya sampan. Maka daripada itu kita menyadari atas itu kehidupan kita di dunia tidak selamanya. Kita hidup di dunia sementara. Banyak di antara kita bapak dan ibu, sesuai disampaikan Luqman kepada anaknya tadi, innal mauta ya'tikal baghdah. Kematian itu datang secara tiba-tiba. Berapa banyak yang kita saksikan di zaman sekarang, berapa banyak yang kita saksikan di zaman sekarang bapak dan ibu dirahmati oleh Allah. Terkadang di zaman kini banyak kita cari seseorang hamba itu ketika meninggal dunianya tanpa ada sakit. Berapa banyaknya kita cari di zaman kini seorang hamba bahkan tidak ada riwayat sakit, tidak ada dirawat, tidak ada minum obat, nyata-nyata bisa mati. Berapa banyak yang kita saksikan deh ajo tu patang masih soboknya gambar di kacai minum kopi galak-galak. Kini nak do ada uninya patang hari minggu patang sobok yang boleh pasar balik nak do rumah balik bawang yang boleh pasar. Nah kini nak do ada ternyata kematian itu sehat sekalipun nak bisa menghindarkan kita daripada kematian. Dan sebaliknya orang yang sakit sekalipun belum tentu mengantarkan kepada kematian. Banyak kita cari bapak dan ibu, ada saudara kita barangkali yang terbaring di rumah sakit, ada yang sebulan 2 bulan, bahkan saking parah sakitnya dengan kalau menarik
lain buang air ketik, buang air kadang rabat tangkung di orang rumah yang membuang. Namun dapat mati ya. Ternyata kematian itu ndak lo karena sakit, ndak lo karena ndak lo sakit. Maka daripada itu bukan kematian lah yang kita takutkan, melainkan ketika kita mati tadi alun aduh persiapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata di dunia aku bapak dan ibu doanya kita dari anak tiga yang pertama nan kabusua di awal, nan kedua nan kalapua di awal, nan ketiga nan kapito bawa untuk iswa. Nan lapua nan busua makanan lape nan kita makan tadi. Onde barangkali alai cingwe waktu di tadi sore nan kita makan. Itu nan kabusua saja toh. Carilah. Nan kedua nan kalapua pakaian, nan kalapua rumah, nan kalapua kendaraan, nan kapunah dia carilah tuh. Silakan. Nan ketiga nan kapito bawa biswa. Maka gambaran daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari bawah. Dona. Kamu lain. Kita lo lain. Ibu dua senyum telang. Kita pegang dia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga perkara mungkin barangkali kita tidak asing dengan hal itu. Doa anak yang soleh, alai. Ilmu yang bermanfaat, oleh. Sedekah jariah. Maka sebelum kita mati, usahawan tiga perkara itu, Yobana kita persiapkan mulai daripada sedekah jariah, malah rumah tapi sawat sampai alai ilmu yang bermanfaat. Barangkali ada anak itu umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tidak-tidaknya nang sekadang ya, nang sekadang apa? Kan baru mulai apa? Kata lo baso. Anak, atau anak itu nang sekadang umur 5 tahun barangkali, umur 7 tahun barangkali, usahakan daripada pihak seorang ayah maupun seorang ibu untuk Al-Fatihah, awak yang mengajarkan tuh. Nah, untuk Al-Fatihah anak tadi usahawan awak mengajar. Bahkan mendicuana tuanku selagi anak itu membaca daripada ayat Al-Fatihah yang itu ajarkan tadi, baik dalam sholatnya maupun di luar sholatnya, banyak ini baca Al-Fatihah tadi, sebanyak 10 lah mengalir pahalanya kira-kira. Atau kini kok anak-anak dalam masa usia 5 tahun tadi kok, maka mumpung datangnya bulan Ramadan, kita ajarkan anak itu berpuasa. Maka cara mengajarkan anak berpuasa bukan melainkan siswa anak berpuasa dari pagi sampai maghrib do awas. Namun itu caranya itu ansuran nah biswa kalau dek dijual biswa, kalau dek ujang biswa, kalau dek ujang biswa puasa dari pagi sampai jam 2 biswa ama balia biswa pahukuannya balicin gue gitu biswa. Kira-kira anak nan sakadang nan kene itu dengan diiming-imingi hadiah senang nggak nih? Senang. Mungkin barangkali kita sama kene pun diiming-iming dengan hal itu akan senang kita berpuasa. Patalo dan anak puasa sampai jam 2 itu iming-imingi balik. Nah, Rp2 contohnya. Besok kalau besok puasa sampai jam 3 besok itu baru besok di tapi lawi itu balik kapal ikan yang kalian gak dapat itu makan bersama kilo-kilo senang di sampingnya makanan lama ini bisa lo menikmati suasana pantai. Kalau puasa sampai jam 3 yang besok ini kilo balik. Nah besok kalau puasa sampai maghrib besok amak bandian baju kayu kilo-kilo senang gak ya? Pasti ada termotivasi seorang anak tadi untuk bisa panu puasa. Boleh kita cari bapak dan ibu di zaman kini. Ada di antara kita yang tidak ada uzurnya, yang tidak ada sakit, tidak ada dalam perjalanan, tidak ada alangan bintangnya untuk berpuasa, cuman seenaknya saja di bulan puasa tanpa ada rasa malunya mengisap rokoknya dan memperlihatkan kepada orang banyak bahwa saya tidak berpuasa. Jika Allah bukan dari teknik yang diajarkan berpuasa, ya
masuk gadang ini akan sulit bapuaso, apalagi nak biasa bapuaso, apalagi di dalam pekerjaan yang baik, apalagi yang seperti demikian. Namun jika Allah dari masuk ini rajin bapuaso, yakinlah lah masuk gadangnya pun meskipun baik bana rintangan untuk bapuaso hari pagi, hari angin awak bapuaso karajo bare mungkin barangkali yang akan membatalkan puasa. Cuma dari kini tak biasa bapuaso agar ibu meninggal puasanya tadi. Maka mari kita didik anak itu tadi agar supaya dari kini pola itu ajarkan ini bapuaso. Anu yang akan mendapatkan berkahnya awak, yang akan mendapat manfaatnya awak. Maka daripada itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan generasi itu generasi yang agamis, yang tahu dengan agamanya, yang tahu dengan Tuhannya, yang tahu dengan nabinya. Boleh kita lihat di zaman ini berapa banyak di antara saudara-saudara kita, remaja-remaja di zaman ini tanpa adanya didikan tanpa adanya didikan agama kepada anak kita tadi. Boleh kita lihat di zaman ini generasi muda gitu, generasi muda, boleh kita lihat ada yang karajo yang tak sesuai dengan aturan. Mungkin barangkali sering kita lihat, sering kita lihat, sering kita pantau anak yang baru belasan tahun umurnya lah bisa lo memang mainan karate dunia itu. Apa itu yang kita harapkan? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kita selaku orang yang beriman tadi mengawal qu anfusakum wa ahlikum nar. Aku jago diri awak dan jago keluarga awak daripada azab api neraka. Dan kita selaku seorang ayah maupun seorang ibu, ternyata kita dilalaikan dengan kehidupan dunia awak anu sibuk dengan pekerjaan awak anu sibuk dengan memberikan nafkah saja, meninggolan saja. Cuma kita lupa memberikan agama kepada anak kita tadi. Bahkan seorang Nabi Yakub alaihissalam pun di dalam surah Al-Baqarah 133 apa tuh Nabi Yakub kepada anaknya, idza qala li banihi, ketika Yakub berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, nanti kalau enggak ada ayahnya, enggak ada ibunya, siapa yang kau sembahnya? Siapa yang kau jadi patokannya? Siapa yang kau sembah nanti nak Tuhan yang kau jadi sembahannya? Ternyata seorang nabi sekalipun masih rusuhnya dengan keturunannya. Bagaimana pula dengan Allah? Maka daripada itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, tahu enggak engkau orang yang mandul itu, kata Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tahu itu orang yang mandul itu, nanti balik kampung tahu orang yang mandul itu. Siapa mandul itu? Orang yang enggak punya anak. Barangkali itu yang kita anggap orang yang enggak punya keturunan, orang yang enggak punya anak itu adalah orang yang mandul. Cuman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun orang yang mandul itu nanti meninggalkan anak, ada keturunan generasinya, ada anaknya, ada putra maupun putrinya, bahkan salusina anak itu. Ada nama salusin ini ada. Aku salusin anak. Meskipun anaknya banyak, keturunannya banyak, ternyata tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat atau memberikan pertolongan di dalam kubur nanti itu. Itulah orang yang mandul tadi. Yang punya anak, cuman anaknya tadi tidak bisa memberikan pertolongan kepada ilmu dalam kubur. Maka dari itu Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, anak itu investasi begitu, investasi bagi Allah. Mungkin barangkali di zaman ini seseorang itu sibuk dengan investasi amin, investasi tanah saja, investasi rumah di Padang, tanah di Malawi saja. Namun kita yakini
ini berapa banyak di zaman kini seorang orang tua yang meninggalkan generasi ini tanpa didikan agama, meninggalkan harta yang banyak. Para banyak yang kita cari di zaman ini bapak dan ibu. Nah tentu akan dibagi oleh dor, nah tentu abang dibagi oleh dor, nah dia jaga nyoba. Nah jalet anak nama menjadi dor, foto menjadi mah. Akan tuh dia dor. Maka daripada itu bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita jadikan anak-anak itu tadi menjadi anak-anak yang betul dapat menurut Allah di akhirat kelak. Dan kita selaku anak pun, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik apapun seorang anak itu amalannya, sebaik apapun ibadahnya, mungkin barangkali malam dia tahajudan, beko paginya doa, Senin Kamisnya ikut barangkali. Namun jikalau seorang anak itu durhaka kepada orang tuanya, maka haram nak surga baginya. Jadi kalau ada di antara yang nak bakasapuan jo amal, nak bakasapuan jo ayat barangkali, maka Ramadan tahun ini kita rubah deh, kita salami, kita minta maaf, kita minta ridho daripada itu. Banyak lagi ini kok contoh awak dalam berkeluarga tuh, awak sholat tahajud malam sekeluarga, paginya awak Tuhan, Senin Kamis tak pernah tinggal, anak istri 20 juz. Cuman kalau hubungan awak dengan orang tua awak tak baik, tak akan pernah surga itu kita dapat anduh. Maka daripada itu, mari kita selaku anak berbakti kepada orang tua awak. Ada rindu yang sangat rindu itu, rindu yang sangat baik itu aku bapak dan ibu. Rindu kepada seseorang yang tidak ada. Mungkin kalau rindu dengan anak di malam tahun bisa kita video callan. Mungkin barangkali di hari raya yang ibu pulangkan pulang. Cuma kalau rindu kepada orang tidak ada baca orang. Maka daripada itu selagi orang masih ada, mari kita berbakti kepada orang tua. Lalu kami baca orang tua kami tidak ada pada kami nanti ibu keluarga. Caranya berbakti kita dengan orang tua, doakan beliau. Berikan seorang kafir untuk beliau, kirimkan Al-Fatihah bacaan ayat itu kepada orang tua. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkhusus di bulan Ramadan ini mari kita perbaiki seluruh amalan kita, perbaiki akhlak awak balia, perbaiki tutur kata awak balia, perbaiki langkah kaki itu balia, perbaiki tangan kita balia. Kenapa? Jikalau sekelas Ramadan saja, sekelas Ramadan yang bulan yang mulia yang kita anggap bulan yang bisa menggugurkan segala dosa, tidak bisa merubah kita menjadi orang yang lebih baik, lalu apalah yang bisa merubah awak? Maka daripada itu kita hilangkan rasa dengki itu, rasa lebih baik daripada orang lain. Baca oleh kamu supaya hati itu nak merasa lebih baik daripada orang lain, nak merasa setiang daripada orang lain, ibadah awak nak merasa hebat daripada orang lain. Tanamkan dalam diri awak, ayah untuk anak keluar bapak dan ibu, siapapun yang kita temui, inyolah dia daripada awak. Begitu cara siapapun yang kita temui, anggap orang yang kita temui itu lebih elok daripada awak, lebih baik daripada awak. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih kecil daripada awak, tanamkan dalam diri awak, nah engkau lebih baik daripada anak, engkau lebih baik daripada apa anak. Batu apa lah duit, dosa apa lah banyak, maksiat apa lah banyak. Sedangkan engkau baru katakan baru, dosa engkau nado ledong, engkau kini juga. Dan kita selaku orang yang lebih kecil pun harus menanamkan itu. Ayo harus kita tanamkan dalam diri awak. Sobo dewa orang yang lebih ladang lah, pak, engkau nak lebih baik daripada bapak. Amalan apa lah banyak, sedekah apa lah banyak, sholat apa lah banyak. Sedangkan kamu patang baru lagi pak, engkau yang lebih baik daripada bapak. Jika itu yang kita terapkan dalam diri awak, nggak akan ada kita bacakan antar tetangga, nggak akan ada kita merasa lebih baik daripada orang lain, nggak akan ada kita merasa amalan kita nangkal yang santiang. Kalau zaman kini kan enggak merasa amalan yang santiang, merasa amalan yang baik, tetap kita menjalankan ibadah kita sesuai koridornya, sesuai dengan aturannya. Jikalau nak sepakat kita dengan aturan orang lain, kita tinggalkan. Contoh kalau nak sepakat kita dengan hal yang lain, kita tinggalkan itu. Berapa banyak yang tahu kita kini zaman kini aku bilang aku lagi datang di bulan Ramadan itu. Banyak yang memperselisihkan antara sahabat itu
tigo kan banyak benar. Terkadang nak ulang tigo mana salah biasa. Yang perlu yang salah. Ulang kan salah tak biasa tiap. Ada kalau nak tigo kece, maka dari pasal itu nak saling menyalahkan. Selagi itu aturan yang ada, ayat dalil yang ada, aku sah saja. Maka dari itu mari kita perbanyak amal kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga amal itu yang mengantarkan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di Ramadan tahun ini kita bersihkan hati awak dan adu dengki dan adu di bermusuhan. Jika adu di antara kita yang tidak bersalah, yang tidak bersama itu saling memaafkan. Karena apa? Suatu ketika datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pada satu Syawal, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin kata Rasulullah. Sampai di Rasulullah itu menyampaikan hadis tentang permasalahan amin. Dan ditanyakan oleh para sahabat, apa sahabat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hatiku engkau turun daripada mimbar wahai Rasulullah, engkau mengaturkan kata-kata amin wahai Rasulullah. Apa yang kau aminkan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, tadi pas ambo turun daripada mimbar, datang Jibril kabar ke ambo. Dia mengatakan wahai Rasulullah, ambo pengen berdoa, cuma tolong kau yang mengaminkan. Pertanyaannya, jikalau Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan, kira-kira muka gue nak doa itu makbul lah kalau itu yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Isi doa ada 3 perkara isi doa. Yang pertama, ya Allah ya Rabb, jangan kau pernah terima amal ibadahmu seorang hamba, bayar itu puasanya, bayar itu sholatnya, infak sedekahnya, zakat, jangan pernah diterima kepada seorang anak yang berhak kepada orang tua. Alai, ya Allah ya Rabb, jangan pernah terima amalan ibadah seorang istri yang tidak patuh kepada suami, yang berhak kepada suami. Maka kita selaku seorang istri patut akunya adalah suami awak, kalau itu adalah menuju kepada surga. Jika kurang baik, kita tinggalkan yang baiknya kita ambil. Nang ketiga, jangan terima ibadah seseorang hamba, yang mana seorang hamba tadi yaitu memutus tali silaturahmi. Maka daripada itu Bapak dan Ibu, mari kita perbaiki amalan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga di satu Syawal nanti itu menjadi orang yang suci kembali, orang yang suci kembali. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin daripada aku cukup sedemikian. Salah kurangnya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi